Yuk duduk. Pas dilihat mereka lagi nggak pakai baju apapun. Dan aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak? Aku bilang gitu. Podcastnya Denny Sumargo yang ini kan 1,5 jam bener-bener bikin gue kayak, ini gue di mana gitu loh, saking tercengang dengan kasus ini. Sebenarnya menurut gue kesalahan yang utama adalah menggunakan cinta lebih dari logika. Kayak harusnya lu udah melepaskan cowok itu dan gak kasih dia kesempatan dan gak berpikir kalau misalnya dia bakal berubah. Tapi karena yang namanya cinta, ya gitu. Jadi si kakaknya ini emang terlalu cinta banget gitu loh sama si cowoknya. Terus abis itu juga sebelumnya nih, sebelum nikah udah ketahuan kan kalau misalnya cowoknya itu selingkuh dengan ibunya, tapi ternyata tetap dilanjutin pernikahannya. Tapi yang gak habis pikir adalah di podcast itu ternyata ibunya juga ganjen, teman-teman. Jadi ini bukan cuma lakinya yang salah, tapi ibunya juga ganjen gitu. Padahal ya sebelum deket sama si cowok ini ternyata si kakaknya itu deket banget sama ibunya sendiri. Dan ibunya ini ibu kandung ya. Kemarin ada yang nanya, ibu tiri itu bukan ibu kandung. Tapi kalian tahu gak, di komen-komennya itu ternyata masih ada loh yang ngebela si ibunya Kak Norma. Karena katanya kayak, ini kan aib keluarga, kenapa diceritain gitu. Kalau misalnya gue jadi Kak Norma juga ya, gue bakal ceritain sih. Karena menurut gue yang gimana, satu kampung udah tahu gue punya ibu yang begitu, ya sekalian aja gue viralin. Di akhir-akhirnya si Kak Normanya ini bilang kalau misalnya dia tuh keinginannya adalah supaya cowoknya itu dipecat dari kerjaannya sekarang. Karena dia tuh udah menemani dari masa belum jadi apa-apa sampai udah jadi karyawan tetap. Dan dia tuh pengennya si cowoknya itu mendapatkan karma. Ya gue berharapnya sih si Kak Normanya itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dan juga kedepannya semoga bisa menyembuhkan traumanya terhadap ibunya dan juga mantan suaminya. Menurut gue kasusnya Kak Norma ini benar-benar bagus banget dan bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak berharap kepada manusia. Karena ibu sendiri, ibu kandung sendiri bisa membuat kita sakit hati. Gimana pendapat kalian? Ada yang bisa nerka-nerka gak atau ngebayangin atau sok tau lah berandai-andai gitu. Kira-kira motif si R, suaminya Norma, selingkuh dengan ibu kandungnya Norma itu motifnya apa? Hayalan kah? Kebanyakan nonton film porno kah? Atau memang dia suka dengan perempuan yang lebih tua? Apa kira-kira motifnya? Jam segini gue lagi nyari berita di Google tentang badai yang mungkin di Jabodetabek besok siang ke sore. Tiba-tiba nih, viral menantu selingkuh dengan ibu mertua. Istri ungkap kelakuan bejat suami hingga ke pergok berzina. Ini fotonya di blur ya, gue penasaran, gue mau cari tahu yang mana. Dan langsung ketemu, ini si ibu dan menantunya ya. Ini bukan anaknya dia, anaknya cantik. Bentar, aduh sumpah gue gak tega ya. Ya ampun mbak, yang kuat ya. Ini si anak yang jadi korbannya, diselingkuhin sama ibu dan suaminya sendiri. Ini si laki nih guys ya, ini lakinya nih ya. Ini lakinya nih. Tunggu abis ini gue cari emaknya. Nih emaknya ya, nih ibunya nih ya. Ya Allah bu, satu kata buat lu, tahu nggak apa? Geragas. Tapi aku masih nggak percaya Kak, dalam hati kecil aku ini tuh nggak beres loh. Gitu ya Allah, aku bilang tunjukin kalau memang dia itu berbuat kayak gitu lewat jalur apapun, tolong ditunjukin ya Allah. Dan kalaupun memang aku yang salah sangka, tolong kasih tahu aku juga. Itu setiap sholat aku minta kayak gitu. Kronologi penggerebekan Ibu Norma Risma dan menantunya sedang wik-wik di siang bolong. Aksi biadab yang dilakukan pria berinisial R yang berselingkuh dengan mertuanya yang tak lain ibu dari Norma Risma, kini berakhir dengan perceraian. Si R mantan suaminya tersebut beberapa kali kepergok sedang berhubungan badan hingga beberapa kali. Kronologi penggerebekan itu sendiri diceritakan langsung oleh Norma Risma saat di podcast Denny Sumargo. Diketahui, penggerebekan terjadi pada 15 November 2022. Penggerebekan itu bermula saat para tetangga curiga akan hal aneh, lantaran ibunya Risma sering mampir ke kontrakan si R hingga berjam-jam. Jadi waktu itu, aku kan kerja, aku punya usaha mie ayam, jadi bapak lagi beli bahan-bahan mie ayam ke Jakarta. Jadi jam 1 bapak pergi ke Jakarta. Nah dia, si R, kalau nggak salah shift 2. Udah gitu pas bapak berangkat, kata warga ya, kok warung mie ayam tutup masih siang, emang kenapa? Beber Norma Risma di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Nah, ibuku masuk ke rumah kontrakan tempat tinggal kita, Risma dan R. Jadi kedai mie ayam aku itu nggak jauh dari kontrakan. Saksi, dilihatin kok, ibunya Rimsa, masuk ke kontrakan si Risma padahal Rismanya nggak ada, kerja. Dilihat di waktu, kok ini orang lama banget nggak keluar-keluar, lanjutnya.
Tetangga Risma pun mengetahui bahwa perempuan yang masuk ke kontrakannya adalah ibunya Risma. Kemudian, tetangganya menaruh curiga karena memang beberapa kali ibunya Risma sering masuk ke kontrakannya bersama R di saat Risma tidak ada di rumah. Tetanggaku udah sering curiga kalau ini kayak bukan hubungan menantu sama mertua pada umumnya. Tapi, mereka bingung juga mau ngasih tahu gimana, karena nggak ada bukti kan, cerita Norma Risma. Akhirnya 1 bulan sebelum penggerebekan sekitar bulan Oktober, malam itu ibuku masuk kontrakan, aku belum pulang. Tetangga aku sebelah banget sama warung mie ayam itu minjem tangga ke tetangga lain buat ngintip dari ventilasi. Pas dilihat mereka lagi gak pakai baju apapun, pungkas Risma. Posisi si mantan suamiku lagi ada di sebelah kulkas lagi minum, kalau ibuku mau ke kamar mandi. Tadinya mau difoto atau di video, untuk bukti, nah jatuh tetangga aku. Intinya gak ada bukti, imbunya. Seusai kejadian tersebut, tetangga yang di sekitar lokasi jarang beli mie ayam Risma. Pikir Risma mungkin tetangganya bosan makan mie ayam. Akhirnya tetangga yang menaruh curiga tersebut berinisiatif menelepon ketua pemuda. Dengan harapan bisa menjawab kecurigaannya, jika ibu Risma dan mantan suami si R ada hubungan spesial. Dan benar saja, saat dilakukan penggerebekan mereka mendapati keduanya di dalam kamar tanpa busana. Saat ditanyai apa yang sedang mereka perbuat, mantan suami Risma si R tersebut hanya meminta maaf. Dirinya mengaku hilaf. Namun setelah itu si R kabur menghilang. Sementara ibu Norma Risma hanya bersimpuh kepada warga memohon agar dirinya tak direkam. Tadinya ketua pemuda itu mau ngevideoin untuk bukti gitu, tapi ibuku bersimpuh memohon supaya nggak divideoin. Akhirnya, ya udah nggak divideoin. Jadi, aku nggak punya bukti apa-apa saat penggerebekan itu, kata Risma. Pada saat kejadian Norma Risma mengaku jika ia tidak mengetahui apapun, karena saat itu dirinya sedang bekerja. Kabar tersebut diketahui dari sepupunya yang menelpon sesaat usai kejadian. Singkat cerita, mantan suaminya disidang di rumah RT. Meski demikian, si R tidak mau mengakui perbuatannya tersebut. Hal itu terjadi lantaran saat penggerebekan tidak memiliki bukti apapun, karena saat kejadian Ibu Risma bersimpuh agar tidak divideokan. Ibu Risma masih bersikuku jika dirinya tidak ada hubungan terlarang dengan sang menantu. Padahal, saat digerebek ibunya Risma hanya mengenakan bras saja. Ia mengaku hanya ngadem saja, lantaran merasa gerah.